gimana nih kan harusnya bisa diselesaikan hari ini, namun akhirnya gagal, tertunda. Kecewa sih enggak, cuma lebih ke sedih aja nggak bisa ketemu dan dapet titik terang dari orang yang bersangkutan. Oke, ini kan ada omongan soal pihak ketiga, mungkin bisa jelasin soal pihak ketiga tersebut. Ya, itu justru yang kita mau cari titik temunya ya gitu kan. Tapi memang karena perwakilan kantornya Bang FA ini dimandatkan hanya sebagai pemberi pendapat gitu kan, bukan mengambil keputusan, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Jadi memang tidak bertemu, dan tadi juga kan Bang Farhad sempat telepon, jadi ditarik mundur gitu kan. Nah, itu yang kita harap ke depannya memang beliau langsung aja sih. Untuk pemberian donasi sendiri ada tenggat waktunya nggak sih Bang? Apalagi kan ini Pak ada tenggat waktunya nggak untuk pemberian donasi? Karena kan Agus ini kan mau melakukan operasi nanti tanggal 20. Ya, jadi memang kalau terkait penggunaan uang donasi itu kita selalu udah sampaikan ini bisa dirembes, ya bisa dirembes, dan memang sebelum tim Bang Eva datang pun juga metodenya rembes, tapi memang tidak belum dirembes ke kita. Kalau dirembes kita bayar gitu kan. Jadi tambahin lagi rencana medis itu kita minta ya kan. Kita udah punya rencana medis kemarin kan. Apabila ada kebutuhan untuk tindakan yang cukup besar, langsung di DP-kan kok, itu langsung dibayarkan, nggak ada masalah untuk itu. Langsung seketika itu juga ya. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Pada saat yang pertama kali itu tanggal 21 22 Oktober kalau nggak salah ya. Itu kita udah mau depositkan gitu untuk rencana tindakan operasi kelopaknya Mas Agus. Tapi kan dia nggak ada kabar dan lain-lain. Nah, itu yang kita bingung. Tadi udah saya sampaikan juga. Nah, sekarang ke depannya seperti apa? Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum, dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Tapi untuk tanggal 20 ini sudah ada permintaan dari 20 pihak apa ya? yang buat operasi. Sampai sekarang ini Mas Geri ini yang proaktif ya sama istrinya Mas Agus Elmi. Setiap ada kejadian selalu saya minta, Mas tolong follow up terus. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, udah terus follow up. Jangan berhenti untuk memfollow up. Apapun namanya itu, Mas Geri follow up. Waduh Om, tapi nggak ada jawaban, follow up terus, ya. Terus. Saya minta agar supaya di follow up. Kenapa? Karena kita mengetahui betapa penting dana tersebut untuk pengobatan. Bagaimana cara kita mengetahui? Kita harus deposit kemana dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah tidak mengetahui lagi rencana medisnya seperti apa. Dulu kita yayasan yang pegang, Mas Geri paham persis. Tapi sekarang kan kita nggak pahami. Itu poinnya ya. Ikut merujuk rumah sakit tertentu nggak sih buat Mas Agus kalian? Ikut merekomendasikan rumah sakit. JC itu kan dari kita. Itu kita yang rekomendasi, kita yang nganterin, kita yang daftarin, kita yang ngurusin semuanya awalnya, dan untuk pembayarannya itu juga kita yang membayarin gitu kan dengan metode reimburse. Jadi nggak ada masalah, mereka udah terbiasa dan udah mengetahui cara kerja yayasan. Dan Opi, tadi kalau seumpamanya Agus hadir, apa sih yang ingin disampaikan? Ya justru mau mendengar dari Mas Agus itu seperti apa gitu kan, tentang upaya mediasi ini gitu. Mungkin lebih cair dan bisa lebih fokus pada tujuan ya, nggak melebar lagi, nggak ngulang lagi kronologi gitu kan. Itu yang kita capai, dan walaupun kita ulang ternyata yang datang nih nggak tahu banyak juga kan gitu, itu repot. Ada tenggat waktu nggak setelah surat diberikan? Surat apa ya? Surat tadi yang di atas yang Tenggat waktu apa? tenggat waktu sampai kapan untuk akan kita menunggu dari Agus untuk menyikapinya seperti apa ya. Kalau misalnya hari ini ya kan WA ke Geri, Pak Geri ini ada rencana tindakan saya, tolong DP 100 juta, langsung kan, langsung, nggak usah perlu tunggu apa-apa lagi, langsung seperti itu. Jadi tapi kan memang sampai sekarang kita tidak mengetahui rencana medis seperti apa, itu sih. Dan Opi, ini hari ini kan gagal ya, ada kemungkinan akan rencana kedua ingin bertemu. Kalau gagal sepertinya bukan gagal ya, ini kan kita dalam upaya proses untuk ke sana ya. Jadi kita menunggu tanggapannya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada Bu Elmi ya chat Mas Geri ini ada rencana medis, perlu biaya sekian, langsung kok. Itu langsung kok, ada masalah untuk itu. Dari awal kita juga yang awal itu juga bahkan kita mau depositkan, kita mau taruh uang di JC ya, di rumah sakit, dan rumah sakit dengan melihat legalitas yayasan itu menyatakan nggak apa-apa Pak, bisa aja nih masuk dulu, yang penting udah ada penanggung jawab dari Betul. Itu aja sih. Bang Geri, ini kan rencana kan tanggal 20 kan akan operasi di JSC keduanya kalau nggak salah. Oke. Ini gimana nih, mungkin apakah nanti akan menyambut pihak Tenovis sendiri akan langsung mendepositkan biaya untuk
Kalau memang penanganan Mas Agus rekan-rekan seperti punya apa? informasi valid, kasih tahu kita sebelum Mas Agus datang kita bayar juga nggak apa-apa, bisa. Ya Gitu. gimana kita mau bantu kalau dianya pun tidak menginformasikan. Kalau memang mesti melalui jalur rekan-rekan media kita juga nggak ada masalah. Iya. Dan kita cuma cukup telepon, kita buatkan penjaminan itu udah masuk aja. Apakah yang untuk tanggal 20 ini juga sudah ada etikat baik dari kalian Belum. juga nanyain Kita gitu? bicara jadi bahasanya kalau itikat baik, bukan sekarang kita bicara itikat baik. Sejak awal itu 4 minggu yang lalu ditanyain sama Gary di follow up. Ayo Mbak Elmi, kok hari Senin kenapa nggak datang? Besok saya jadwalkan ulang ya. Besoknya tidak datang, ya seperti itu. Jadi kalau Anda bicara masalah itikat baik, memang sejak awal memang tidak ada, nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu yang kita bingung. Gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya laporan tetap berjalan, tapi pengobatan pun dipisahkan dari itu kan dari awal Yayasan komitmen seperti itu. Dan memang Tenovi sebagai ketua yayasan udah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan Mas Agus. Gitu. Itu fokus ya. Bapak KM ikut membayar juga biaya pengobatan. Mungkin itu kan akan donasi dibayar. pribadi beliau boleh Iya, lah. personal Apalagi kalau mau ya. donasi ke Mas Agus juga boleh. Kayak misalnya kita personal nih mau donasi ke Don't take satu it personal orang lah. itu kan terserah bebas. Iya. Kalau saya kan ini donasi dari banyaknya orang, Iya. ribuan, 8.000 atau 10.000 kita nggak tahu. Ya sebanyak itu otomatis amanahnya dan moralnya tetap di yayasan. Mungkin kita jaga. sekarang ini mau kita closing statement aja gitu. Teteh udah lumayan capek nih habis kegiatan seharian. Nah ini kemungkinan tadi kita mendengar gitu kan dari para donatur dan tadi ada kuasa hukumnya para donatur. Nanti akan dibuatkan polling oleh mereka. Ini menurut informasi mereka akan dibuatkan polling berupa website resmi yang terdaftar di Kemenkominfo atau Kemendigi itu saya juga kurang paham. Nanti di sana akan ada 3 pilihan bagi para donatur yang punya verifikasi, bukti transfer dan lain-lain gitu kan. Masuk ke website itu, pilih ada 3 pilihan menurut informasi mereka begitu. Ada uang ini tetap untuk Mas Agus, uang ini dikembalikan ke donatur sesuai bukti transfer, atau ketiga uang ini untuk penerima manfaat yang lain. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau udah dapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya Om ya. Ya. Ya kita lihat Nggak aja. apa-apa, kita sih tunggu aja Kita lihat semua aja. apa itu kita tunggu. Kita lihat ya, tapi poin penting di sini adalah Tenovi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi kita akan langkah terus, jalan terus ya. Ya, Itu. udah mungkin itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Oke. Sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih semua ya.